Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mr. Ahmed yang masih istiqomah dan senantiasa berbagi. Berbagi untuk apa? Berbagi untuk menginspirasi. Kali ini kita masih masuk ke utul UGM tahun 2019. Masih materi yang sama, matematika IPA, di nomor 11 sampai dengan nomor 15. Sebelum kita masuk melakukan pembahasan, ada baiknya kalian tekan tombol subscribe dulu, like, dan jangan juga lupa komennya. Oke, dengan kalian menekan subscribe, kalian akan tetap terhubung dengan kanal YouTube saya dan kalian tidak akan ketinggalan yang update dari saya. Oke, kita masuk ke soal pertama. Di soal nomor 11 ya. Misalkan UN menyatakan suku KN dari barisan aritmatika. Diketahui UN dikali dengan U1 dikali U2 adalah 10 dan U1 dikali U3 adalah 16. Jika suku-suku dari barisan aritmatika tersebut merupakan bilangan positif, maka U10 adalah berapa? Nah, kita tahu rumus UN itu adalah U1 ditambah dengan N dikurang 1 dikali dengan beda. Nah, U1 biasanya kan identik dengan penulisan A ya. A ditambah N dikurang 1 dikali dengan bedanya. Jadi, ada yang menuliskannya seperti ini, ada yang di atas juga nggak masalah. Oke. Kalau seandainya saya tulis demikian, maka kalau U1 dikali dengan U2 sama dengan 10, penulisannya menjadi A dalam kurung A ditambah dengan B ya, sama dengan 10. Kemudian U1 dikali dengan U3 sama dengan 16, maka A dalam kurung A ditambah berapa ini? 2B ya, 2B sama dengan 16. Oke, kita lanjutkan. Misalkan, nah dalam soal ini yang ditanya adalah U10. Nah, U10 itu berarti dalam soal ditanyanya adalah U10. U10 adalah A ditambah 9B. Nah, gini ya. Nah, kalau seandainya saya buat seperti ini nih. Misalkan dalam soal saya menuliskan yang ini nih. Ganti warna dulu untuk membedakannya. Kita pakai warna biru. Nah, kalau penulisannya biasanya seperti ini, A dalam kurung A ditambah B ditambah dengan B. Nah, gini ya, sama dengan 16. Nah, seperti ini. Nah, ini kan 2B itu saya pecah jadi apa ini? A tambah B ditambah dengan B, seperti ini. Sehingga bisa saya tuliskan jadinya ini. Kalau seandainya saya kurung yang ini, nah ini saya kurung, ini saya jadikan satu saja, jadi A dikali dengan A ditambah B, maka ditambah sisanya adalah A ditambah B. Nah, gini kan ya logisnya. Nah, A dikali dengan A tambah B itu kan bentuknya 10, maka nilai ini adalah 10 ditambah dengan AB sama dengan 16, sehingga AB itu adalah 6 ya. Nah, 16 dikurang 10. Jadi kita dapat AB sama dengan 6. Nah, kalau seandainya soal yang informasi yang pertama ini saya jabarkan, kan kalau A kali dengan A jadi A kuadrat ditambah dengan A kali BAB sama dengan 10. Nah, kita tadi sudah tahu AB adalah 6. Jadi A kuadrat ditambah dengan 6 sama dengan 10, sehingga A kuadrat sama dengan 4. Nah, kalau kita dapatkan A adalah plus minus dari akar 4 berarti 2 ya. Nah, informasinya di atas suku-suku dari barisan aritmatika merupakan bilangan yang positif. Nah, ada kalimat bilangan positif, sehingga A yang dimaksud adalah plus 2. Nah, kalau A-nya plus 2, maka dengan mensubstitusikan ke persamaan AB sama dengan 6, maka dapat dicari B-nya adalah 6 dibagi 2, dapatnya 3. Nah, kita sudah dapat A2, B3, sehingga kita bisa masuk ke substitusi ke soal yang ditanyakan. Jadi A-nya adalah 2 ditambah dengan 9 dikali 3, sehingga hasilnya adalah 2 ditambah 27, hasilnya 29. Jadi jawabannya adalah yang
Oke. Kita masuk ke soal nomor 12. Diketahui fungsi f dan g dengan fungsi fx sama dengan 2x ditambah 1 pangkat 5 dan h sama dengan f komposisi g. Jika g dalam kurung 5 sama dengan min 1 dan g turunan dalam kurung x tambah 1 per x dikurang 1 sama dengan 2x tambah 2, maka h turunan pertama dari 5 berapa? Nah gitu ya, kalau dimasukin ke 5. Nah, karena yang ditanyakan adalah fungsi komposisi dan turunan, jadi ini perpaduan antara fungsi komposisi dengan turunan ya, diferensial pertama. Kita perlu tahu bahwa f komposisi g x itu adalah f dalam kurung g. Nah gini ya, nah seperti ini. Jadi yang kita turunkan yang pertama adalah fx-nya. Seandainya kita turunkan fx-nya, nah kita turunkan fx-nya. Berarti kalau fx sama dengan 2g-nya saya masukin ya. Nah, g. Nah, ditambah dengan 1 pangkat 5. Nah, ini kalau seandainya saya turunkan, nah, f aksen sama dengan turunan itu adalah 5 kedepankan. Berarti kalau misalkan, nah ini rumusnya, misalkan saya punya fx, jangan ya, fx bolehlah, fx sama dengan ax pangkat n, maka rumusnya menjadi kalau f turunannya adalah a kali n x pangkat n dikurang 1 dikali dengan x turunannya. Nah gitu ya. Nah kalau turunan gitu, berarti dengan cara yang seperti yang ini, maka kita bisa simpulkan nilainya hasil turunannya adalah 5, maka depannya nggak ada angka, plus 2gx ditambah 1 pangkat 4 ya, dikali dengan turunan 2gx kan adalah 2. Nah terus kemudian gx diturunin ya g turunan x. Nah seperti ini. Ini ya, dapatnya gitu ya. Nah ini nilai dari f apa namanya, ini bukan f ya, harusnya h ya. Sudah kan, ini kan sudah saya masukkan komposisi. Ini berarti saya ganti, ini bukan fx lagi. Nah ini bukan fx tapi h. Nah berarti ini saya tuliskan, nah ini adalah hx. Nah kan karena ini adalah hx, maka ini adalah h turunannya. Berarti kalau seandainya h ini saya masukkan angka 5, tentu ini tinggal saya masukkan angka 5 juga, 2g pangkat 5. Nah ini ditambah 1 pangkat 4, kemudian 2 dikali g turunan pangkat 5. Nah seperti ini. Nah masalahnya kalau untuk g mungkin kita sudah dapat nilainya, tapi kalau g turunan 5 belum dapat, maka kita uraikan dulu. Maka kalau g turunan x ditambah 1 per x min 1 kurung tutup sama dengan 2x tambah 2. Nah kalau g turunan 5, nah ini berapa? Nah kan kita sudah bisa mengidentifikasi kalau ini adalah setara. Nah kan gitu udah setara. Berarti 5 itu adalah x plus 1. Berarti bisa kita tulis x plus 1 per x min 1 adalah 5. Nah berarti kalau x-nya berapa? Kita kali silang ya. X ditambah 1 sama dengan 5 dalam kurung x min 1. Maka x tambah 1 sama dengan 5x dikurang 5. Nah ini pindah ruas, maka ini 4x. Ini pindah ruas, dapatnya 6. Maka x adalah 6/4, sederhananya 3/2. Nah berarti saya tinggal masukkan angka 3/2. X itu adalah 3/2. Berarti 2 dalam kurung 3/2 ditambah 2. Coret, dapatnya adalah 5. Jadi g turunan 5 juga jawabannya 5. Ya kita substitusikan jawabannya. 5 buka kurung min 1 ya. 2 min 1 ditambah 1 pangkat 4. 2 dikali g turunannya 5 ya. Berarti ini 5. Nah ini kan berarti jawabannya 5 dalam kurung ini min 1 ya. Min 2 tambah 1. Min 1 pangkat 4 ditambah 10.
Ya, min 1 kalau di pangkat 4 kan genap, berarti positif ya. Berarti tinggal ini perkalian ya, kok penjumlahan nulisnya. Nah, ini oke. Ini perkalian. Nah, ini berarti dikali. Berarti ini 5 dikali 10, maka hasilnya adalah 50. Maka jawabannya adalah ya C. Gitu ya. Nah, itu cara mudahnya. Kita lanjut ke soal nomor 13. Di soal nomor 13, jika P lebih besar dari 0 dan limit X mendekati P, X pangkat 3 ditambah PX pangkat 2 ditambah QX per X min P sama dengan 12. Jadi nilai limitnya sudah tahu, maka ditanya P dikurang Q. Nah, sebenarnya kalau dalam soal limit, kalau misalkan ada bentuk pembaginya di sini, jadi bentuk pecahannya, khususnya bentuk pecahan, biasanya limitnya tidak terdefinisi, masih bentuknya 0 per 0. Jadi kalau misalkan saya masukkan P bawahnya, berarti P kurang P berarti 0 kan, maka otomatis dengan atas juga 0 per 0. Maka biasanya seperti itu bentuknya. Maka kita asumsikan, maka nilai X pangkat 3 ini ketika kita masukkan nilai P, jadikan P pangkat 3 ditambah P dikali P pangkat 2, maka P pangkat 3 juga ditambah dengan Q kali P, PQ ya, sama dengan 0. Nah, jadi asumsi yang ini adalah 0, yang atasnya juga 0, maka bisa disimpulkan di sini 2P pangkat 3 ditambah dengan PQ sama dengan 0, sehingga kita masukkan nilai, kita jabarkan ya P ya, berarti di sini P pangkat 2 ditambah dengan Q sama dengan 0, sehingga P yang pertama nilainya 0, ini tidak memenuhi karena P itu harus lebih besar dari 0. Yang kedua adalah P kuadrat ditambah Q sama dengan 0, maka P kuadrat sama dengan nilainya adalah min Q. Nah, ini jadi terserah mau mana aja, yang atas atau yang bawah, silakan. Kemudian untuk soal limit biasanya paling gampang adalah dengan cara didiferensialkan atau turunan pertamanya. Jadi kalau saya atasnya saya turunkan, nah ini metode diferensial, nah, metode diferensial penurunan ya. Nah, oke, turunan pertamanya, maka kita bisa turunkan yang pertama, dapatnya jadinya 3x kuadrat. Ingat, 3x pangkat 3 diturunin jadi 3x kuadrat ditambah dengan 2px ditambah dengan q. Bawahnya kalau diturunin kan 1. Jadi ini limit x mendekati p. Nah, ini bawahnya kan diturunin 1. Nah, oke. Nanti nilainya sama dengan 12. Nah, ini kita masukkan substitusi p. Jadi 3p kuadrat ditambah 2p kuadrat, karena p-nya x-nya diganti jadi p kali p kuadrat ditambah dengan q sama dengan 12. Ini dapatnya 5p kuadrat. Nah, 5p kuadrat ya, 3 tambah 2 ditambah dengan q sama dengan 12. Nah, 5p kuadrat, padahal kita tahu tadi nilai p kuadrat itu adalah minus q, berarti ini adalah min 5. Nah, ini ya, p kuadrat ini adalah min q, berarti 5 min q ditambah dengan q sama dengan 12, berarti ini min 4q sama dengan 12, sehingga kita dapat q nya adalah min 3. Jadi q nya kita sudah dapat min 3. Kalau q nya min 3, 12 dibagi 4 min 3 ya, 5 min 4 sudah. Oke, benar, Q nya min 3, sehingga kita bisa dapat nilai, kita bisa dapat mencari nilai yang lainnya. Dan nah, kita lanjut ya. Di sini ada kesalahan, berarti di sini P-nya 2 nih, harusnya 2 ya. Nah, ini ada angka 2-nya, saya lupa saya nulisnya. Nah, ini 2. Berarti di sini ada kesalahan penulisan. Ini bisa saya hapus dulu yang ini. Nah, ini. Nah, oke, yang ini kita hapus dulu. Nah, kita ganti warna merah lah. Nah,
Di sini 2P kuadrat min Q, kita ganti yang Q-nya saja lebih gampang, berarti 5P kuadrat. Berarti ini kalau Q berarti dapatnya min 2P kuadrat ya. Nah, ini bisa jadi berarti min 2P kuadrat sama dengan 12. Kita dapat 3P kuadrat sama dengan 12. P kuadrat kita dapat 12 bagi 3 berarti 4 ya. Sehingga kita dapat P-nya itu plus minus 2. Nah, informasinya kan di sini P itu lebih besar daripada 0, berarti kita dapatkan P-nya sama dengan positif 2. Nah, kalau P kita sudah dapat, berarti Q-nya kita dapat dengan cara mensubstitusikan nilai tadi. Nah, P kuadrat ini kita dapatnya adalah, nah, min 2 dikali dengan 4 sama dengan Q. Berarti Q-nya kita dapat adalah 8, minus 8 ya. Nah, kita udah dapat P dan Q-nya. Oke, kan diminta soal adalah P dikurang Q, berarti 2 dikurang minus 8, sehingga didapat 2 ditambah 8, hasilnya 10. Jadi jawabannya yang B. Masuk ke soal nomor 14. Jika sin X ditambah dengan sin 2X ditambah sin 3X sama dengan 0, untuk X lebih besar daripada Pi per 2 dan X kurang daripada Pi, maka tan 2X berapa? Nah, seperti soal seperti ini, maka yang paling gampangnya itu kita merubahnya ke bentuk ya. Nah, sin 2X kan sudah paling mudah ya, berarti sin 2X kan sudah familiar. Nah, ini ditambah saya nulisnya sin 3X nya di depan, sin X nya di belakang untuk menghindari minus saja sih sebenarnya kalau dari rumus. Nah, ini di materi kelas 10 tentang apa namanya, rumus penjumlahan ya, rumus penjumlahan dua sudut. Itu seandainya sin ditambah dengan sin, tentu sin X atau sin A terserah, itu sama dengan 2 kali sin misalkan di sini X, di sini Y gitu ya. Berarti sin X ditambah Y bagi 2 ya, cos X dikurang Y bagi 2. Nah, ini yang tadi kenapa alasannya saya memindahkan sin 3X di tengah untuk menghindari minus saja sebenarnya gitu. Kalaupun tidak dipindahkan nggak masalah, hasilnya sama saja maupun minus. Nah, di sini kita bisa dapat bahwa nilai sin 2X ditambah, nah yang ini berarti kan 2 dikali 3 ditambah 1, 4 bagi 2, 2. Berarti ini sin 2X dikali dengan cos 3 dikurang 1, 2 bagi 2, maka 1, maka sin X. Nah, ini hasilnya ya, sama dengan 0. Nah, ini kita dapat, sudah dapat seperti ini, kita bisa rubah, kita bisa faktorkan, bisa ini kita bisa faktorkan juga. Seandainya ini saya mau rubah sekalipun juga nggak masalah, ini ya, saya faktorkan menjadi sin 2X ini kita bagi dengan cos. Nah, bisa nih. Tandanya ini setelah ini saya bagikan dengan biar jadi tan 2X ya. Ya, saya bagi dengan tan 2 cos 2X. Nah, cos 2X biar jadi tan 2X. Ini sin dibagi dengan ini dapatnya tan 2X ditambah 2 dikali tan X. Nah, ini dibagi jadi cos X sama dengan 0 tan 2X. Nah, ini berarti tan 2X saya faktorkan dalam kurung 1 ditambah 2 cos X sama dengan 0. Nah, ini ya, berarti ini jawabannya. Nah, yang diminta dalam soal adalah tan 2X ketika kuadrannya adalah X lebih besar dari Pi per 2, berarti 90, dan X kurang dari Pi 180, berarti antara 90 sampai dengan 180. Jadi kalau kita lihat itu di kuadran 2, berarti ini kuadran 2 ya, KW 2. Nah, kita lihat nilai
tan 2x yang pertama sama dengan 0. Nah, tan 0 itu positif ketika di kuadran 1 dan di kuadran 3. Maka daerah yang di sini tidak ada yang memenuhi, maka ini nilainya adalah TM. Berarti kita bisa cari di nilai 1 ditambah 2 cos X sama dengan 0, sehingga 2 cos X sama dengan min 1, cos X sama dengan min 1/2. Nah, cos yang nilainya negatif itu ada di kuadran kedua dan kuadran ketiga. Nah, kuadran kedua berarti kan ada. Nah, kuadran kedua itu nilai cos yang negatif. Itu kan cos yang hasilnya setengah itu adalah cos 60 ya. Cos 60 berarti 180 dikurang 60. Jadi cos 120. Sehingga kita dapatkan X-nya sama dengan 120. Jadi kalau kita substitusi ke soal, tan 2 dalam kurung 120, maka didapat tan 240. Nah, tan 240 itu sama aja tan dalam kurung 180 ditambah 30 ya. Sama saja tan 30. Karena ini kuadran 3 kan punya tan, jadi tetap positif ya nilainya. Tan 30 itu adalah akar 3 ya. Akar 3, sepertiga akar 3 ya. Kok 180 tambah 30? 240 tambah 60 ya, salah dong. Ini salah, bukan 30. Berarti harusnya 60 tulisannya, ini 60. Nah, ini 60. Nah, tan 60 berarti sin 60 dibagi cos 60, berarti akar 3. Nah, jadi jawabannya positif akar 3 ya. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 15. Soal nomor 15 diketahui x kuadrat ditambah 2xy ditambah 4x sama dengan min 3. 9y kuadrat tambah 4xy ditambah 12y sama dengan min 1. Nilai dari x tambah 3 berapa? Nah, berarti ini soal bentuk terakhir. Kita faktorkan saja ya. Jadi kita tuliskan x kuadrat ditambah xy ditambah dengan 4x sama dengan min 3. Ini 9y kuadrat ditambah dengan 4xy ditambah 12y sama dengan min 1. Nah, ini saya jumlahkan ya. Kalau saya jumlahkan saja, maka dapatnya x kuadrat ditambah 6xy ditambah dengan 4x ya, tambah 4x, kemudian ditambah 9y kuadrat ditambah 12y sama dengan berapa ini? Min 3 min 1 berarti min 4 ya. Nah, tuh. Kemudian yang harus kita lakukan adalah ya, kita menggabungkan bentuk yang mana yang paling gampang. Nah, kita menggabungkannya. Nah, ini x kuadrat ini dengan y kuadrat dengan ini bisa kita gabungkan. Nah, ini berarti ini saya tuliskan x kuadrat ditambah 6xy ditambah 9y kuadrat, kemudian sisanya adalah 4x ditambah 12y sama dengan min 4. Nah, ini ya. Nah, ini kita gunakan warna yang berbeda dulu. Nah, warnanya nah, ini ibaratnya adalah ini x kuadrat ditambah 6x ditambah dengan 9y kuadrat. Ini jangan pedulikan dulu. Berarti ini kan bisa saya x ditambah 3 dengan kalau difaktorkan. Nah, ini x tambah 3. Karena belakangnya ada huruf y, maka saya bikin huruf y. Nah, gitu. Ditambah dengan, nah ini kan sama saja. Ini adalah 3 dikali 4. Nah, dikali 4 kali y. Nah, ini kan sama-sama punya 4. Berarti 4 saya faktorkan. Nah, 4 ya. Buka kurung, berarti kan sisanya adalah x ditambah, nah ini kuadrat ya, ditambah dengan
3Y. Nah, gini sama dengan min 4. Nah, ini sama seperti ini. Jadi, seandainya ini kita misalkan huruf P kuadrat ditambah 4 ini jadi P ya. Nah, P sama dengan min 4, maka kita faktorkan P kuadrat tambah 4P ditambah 4 sama dengan 0. Nah, ini berarti kita faktorkan dapatnya P plus 2 ya. P plus 2 kuadrat sama dengan 0. Gitu ya. Berarti P plus 2 sama dengan 0 kan kalau di akar. P kita masukkan lagi rumus yang tadi. Ya, kembalikan lagi asalnya. X ditambah dengan 3Y ditambah 2 sama dengan 0. Sehingga kita dapat X ditambah 3Y adalah min 2. Sehingga kita dapat X ditambah 3Y adalah min 2. Gitu ya. Nah, kalaupun seandainya kalian tidak memfaktorkan seperti ini, nah ini sebenarnya bilangan ini kalau kalian faktorkan ini secara keseluruhan, ini akan menjadikan bentuk, nah ini bisa difaktorkan secara keseluruhan langsung nih sebenarnya ini. Bisa kita langsungkan, berarti X kuadrat tambah ini, nah ini kan sama saja, nanti X ditambah dengan 3Y plus 2 dikuadratkan. Nah, ini min 4 kita pindah ke sini. Ini kalau kalian nanti kalikan semuanya, kita jabarkan ini X plus 3Y tambah 2 dikali X plus 3Y tambah 2, maka hasilnya adalah bilangan yang ini. Dan ini bisa langsung sama dengan 0. Nah, ini berarti X ditambah dengan 3Y tambah dengan 2 sama dengan 0, maka X ditambah dengan 3Y sama dengan hasilnya min 2. Nah, hasilnya sama saja. Tapi jauh lebih gampang seperti ini kalau misalkan kalian kesulitan memfaktorkan langsung seperti ini ya. Oke, demikian pembahasan kita utul UGM 2019 nomor 11 sampai dengan nomor 15. Semoga bermanfaat, semoga bikin kalian jauh lebih mudah untuk menghadapi utul UGM tahun ini ya. Semoga cita-cita kalian tercapai masuk ke Universitas Gadjah Mada. Oke, terima kasih. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan yang terbaru dari channel saya. Bila topik wadaya, wassalamualaikum. Jumpa lagi dengan Mr. Ahmed, berbagi untuk menginspirasi.